Pada kesempatan kali ini kita akan review sebuah powerbank bermerek Kive. Di sini tertulis powerbank dengan kapasitas 20.000 mAh. Ini secara kapasitas yang cukup besar, tapi untuk zaman sekarang dengan baterai ponsel yang cukup besar, ini cukup umum untuk digunakan. Untuk tampilan dusnya hanya seperti ini saja. Di sini ada tulisan Cina sama bahasa Inggris ya untuk keterangan warning. Kemudian untuk spesifikasi di sini tertulis bahwa dia mempunyai rate input DC 5 volt 2 ampere atau DC 5 volt 2 ampere juga di type C, karena dia inputnya ada dua. Di sini juga di gambarnya ada dua input ya. Jadi mau type C mau bukan, dia maksimal rating input powernya tuh 10 volt 10 watt sorry. Kemudian outputnya juga di sini ada dua port ya, tergambar juga ada dua port. Di sini rate powernya tuh sama, output 1 5 volt 2 ampere. Kemudian rate power yang kedua juga sama. Kemudian jika kita menggabungkan keduanya, input 1 output 1 output 2 dikasih beban atau dicolokkan ke handphone, itu rate powernya 5 volt 2,1 ampere, yang jika dibulatkan itu 10 watt tetap. Oke, untuk tipenya sendiri di sini merek Kive tipe PT63. Oke. Untuk dusnya kurang lebih seperti ini. Oke. Ya, untuk isinya sendiri di sini ada satu buah powerbanknya, kemudian terdapat satu buah kabel micro USB ya, seperti charger HP lama. Nah, dan ini kabelnya cukup kecil, jadi sangat disarankan menggunakan kabel charger bawaan handphone atau beli kabel charger yang standar. Oke, kemudian sama satu buah powerbank spesifikasi. Oke, hanya itu saja, nggak ada isi lainnya lagi. Secara simpel powerbanknya berbentuk seperti ini ya. Di sini menggunakan 4 buah indikator LED, dan dari atas sendiri terlihat bahwa di sini ada output 2 output, kemudian dan 2 input. Untuk type C nya sendiri ini hanya input ya, jadi bukan input output, seperti itu. Kemudian untuk belakangnya tidak tertulis apa-apa ya. Untuk spesifikasi power tertulis sama dengan yang di kotak, sama 5 volt 2 ampere untuk inputnya, dan outputnya juga sama 5 volt 2 ampere. Dan type C di sini juga tertulis input aja, type C nya nggak ada output ya. Oke, kemudian di sini kapasitas power itu 20.000 mAh untuk baterai dan 74 watt setelah dikalkulasi dengan tegangan baterai yang 3,7 volt. Kemudian rate powernya itu 12.000 mAh. Kenapa 12.000 mAh? Karena dari 20.000 mAh ini butuh konversi daya dari baterai ke USB, makanya ada listrik yang terbuang. Tapi kalau kita hitung dari 20.000 jadi 12.000 mAh itu terbilang cukup jauh ya. Cuman dikarenakan harga powerbank ini yang cukup murah, menurut saya ini cukup worth it ya untuk digunakan. Oke, mungkin langsung ke pengetesan saja. Oke, sekarang kita akan mencoba ngecas dari powerbank ini ke HP saya. Oke, kita coba colokkan. Ya, dari powerbank ini kan berkapasitas 20.000 mAh. Di sini saya akan coba ngecas dari 15% sampai 100%. Maaf, dari 25 sampai 100%. Dan dia bisa ngecas selama berapa kali. Oke. Oke, baik, setelah powerbanknya kita cas selama 10 jam ini udah penuh 20 ampere. Ini kalau kita pakai charger, saya pakai charger 2 ampere, dan 10 jam ini mendekati sama dengan ya, berarti antara kapasitas baterai
dengan cara-cara. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan beban. Di sini saya menggunakan Erda Miller 12 ohm 20 watt, kita seri 3, otomatis dia jadinya 4 ohm ya. Kalau kita pakai rumus maka dia akan mendapatkan arus 1 ampere lebih. Untuk pengukurannya di sini saya menggunakan ampere meter skala 20 ampere DC. Oke. Baik, sekarang kita coba colokkan. Oke, baik, sekarang kita coba ukur. Di sini saya coba menggunakan ampere meter. Kita hubungkan satu kabel dengan probe negatif dan yang satunya probe positif. Oke, ternyata arus yang terukur 1 ampere murni. Hal tersebut dikarenakan kabel sendiri, kabel ini walaupun dan juga kabel ini mempunyai resistansi hingga hambatan totalnya menjadi sekitar 5 ohm. Oke, langsung aja kita hubungkan tanpa multimeter. Oke, berarti ini menjadi beban aktif, ini akan terus berjalan. Oke, kita tunggu saja sampai baterainya habis. Oke, sekarang powerbanknya sudah mati dan benar-benar udah nggak ada indikatornya. Oke, berarti sekarang powerbanknya udah kosong. Oke, menurut hasil pengujian powerbank ini mampu mengalirkan listrik 10 jam dengan menggunakan beban resistor ya. Tapi pas pengukuran itu terukur 1 ampere dan itu menggunakan kabel tambahan yaitu probe di multimeter, sehingga arus yang mengalir realnya tuh bakal lebih dari 1 ampere. Oke, jika diperhitungkan kurang lebih akan seperti berikut. Oke, kemudian untuk pengujian menggunakan smartphone di sini saya menggunakan HP Samsung M21 yang notabene memiliki baterai 6000 mAh tipikal. Oke, nah kemudian hasil pengujian menggunakan Samsung M21 yang 6000 mAh berhasil mencharge handphone sebanyak 3,5 kali dengan pengecasan awal dari 25%. Jadi setiap HP sudah mencapai 25% itu akan saya cas, kemudian dia bisa mengecas sampai 3,5 kali. Dan untuk pengecasan memakan waktu sampai 3 hari dikarenakan powerbank ini sangat kuat. Jadi untuk kalian yang sering bepergian ini cocok sekali untuk dibawa kemana-mana, terlebih lagi jika disupport dengan baterai HP kalian yang besar seperti itu. Oke, mungkin itu aja review powerbank Kive dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.